Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 981-985. Saat Ye Chen dan Xiao Changkun bergegas ke rumah sakit, Xiao Churan sudah tiba. Weng dan menantu datang ke bangsal, dan Malan memegang tangan Xiao Churan, menangis dengan sangat sedih. Xiao Churan telah menyeka air mata karena kesusahan. Meskipun Ye Chen mendengar bahwa ibu mertuanya mengalami kesulitan hari ini, tetapi dia berada di luar sepanjang waktu dan tidak masuk, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Dan setelah Malan dibawa keluar oleh anak buah Hongwu, dia langsung dikirim ke rumah sakit, dan Ye Chen juga tidak melihat wajahnya. Sekarang melihat Malan dengan hidung memar dan wajah bengkak serta sehelai rambut hilang dari dahinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Oh, ibu mertuaku benar-benar sengsara. Kali ini dia menderita seperti ini. Di mana kamu mencarinya? Melihat Ye Chen datang, Malan akhirnya memiliki seseorang untuk melampiaskan keluhannya, menangis dan berkata, "Menantu yang baik, ibu sangat menderita." Mengatakan itu, dia langsung menangis terengah-engah. Ye Chen bergegas maju, pura-pura khawatir dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu?" Malan melambaikan tangannya dan menyeka air matanya. "Hei, aku tidak bisa menyebutkannya, aku tidak bisa menyebutkannya, itu seperti air mata kepahitan." Melihatnya seperti ini, Xiao Changkun tidak berani tertawa bahkan jika dia mau. Jadi dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak berbicara. Malan meliriknya, dan berkata dengan marah, "Xiao Changkun, apa yang kamu lakukan di sini?" Lan berkata dengan marah, "Saya pikir Anda datang untuk melihat lelucon saya." Xiao Changkun bersenandung di dalam hatinya, "Hei, kamu benar sekali, tapi aku tidak bisa mengakuinya. Jadi, saya hanya bisa mengatakan dengan malu-malu, apa yang kamu bicarakan, bahkan jika kita berpisah dan bercerai, bagaimanapun juga kita akan menghabiskan separuh hidup kita bersama. Aku pasti merasa tertekan ketika kamu diintimidasi seperti ini." Malan menatapnya, "Kamu merasa kasihan padamu? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anjing tua, kamu benar-benar berharap aku akan lumpuh selama sisa hidupku?" Xiao Changkun tidak menyangka tebakan Malan akan begitu akurat, tapi tidak berani membuat respon apapun. Untungnya, Xiao Churan di samping merapikan hal-hal saat ini. "Bu, jangan bertengkar dengan ayah, dia datang menemuimu karena khawatir." Malan berkata dengan marah, "Aku tidak butuh perhatiannya." Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen lagi, dan berkata dengan wajah pahit, "Menantu yang baik, orang-orang yang menyiksaku kali ini adalah kelompok orang yang sama yang terlibat dalam skema piramida terakhir kali. Ibu benar-benar sial Moon Gipsum, tidak hanya tidak bisa memasak untukmu, tetapi kamu tidak akan bisa pergi kemanapun ketika kamu tinggal di rumah, dan hari-hari yang akan datang pasti sangat menyedihkan." Ye Chen segera mengerti maksud Malan, jadi dia segera berkata dengan murah hati, "Bu, karena ini masalahnya, saya akan memasak di masa depan, dan saya akan mentransfer Anda uang saku 100.000 yuan nanti. Anda benar-benar bosan selama ini, jadi Anda dapat membeli apa saja secara online. Ayo bermain berkeliling dan menghabiskan waktu." Ketika Malan mendengar ini, dia sangat tersentuh. Faktanya, dia sama sekali tidak mengharapkan Ye Chen memberikan uangnya. Dia hanya merasa bahwa Ye Chen telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberi dirinya sendiri 30.000 yuan sebulan untuk biaya makan, dan 10.000 yuan lagi untuk kerja keras memasak. Dia tidak berani mengurangi biaya makan, tetapi dia pantas mendapatkan kerja keras itu, pengeluaran. Tapi sekarang dia pincang lagi, dia tidak bisa membeli sayur dan memasak, belum lagi tidak ada orang lain yang melakukan pekerjaan ini. Bahkan kerja keras 10.000 yuan tidak akan bisa meminta Marvin Ye untuk itu. Itu sebabnya dia ingin berpura-pura menyedihkan,
dan berharap Ye Chen tidak akan mengurangi 10.000 yuan untuk kerja kerasnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa Ye Chen begitu murah hati sehingga dia langsung ingin memberikan dirinya sendiri 100.000. Mendengar ini, Malan segera merasa segar, dan dia juga sangat berterima kasih kepada Ye Chen, dan buru-buru berkata, "Hei, kamu benar-benar menantu yang baik, memiliki menantu seperti kamu adalah sesuatu yang ibuku telah berkultivasi selama beberapa masa kehidupan, berkatmu." Mendengar ini, Xiao Churan diam-diam tercengang. Alasan mengapa dia terdiam adalah karena dia menemukan bahwa ketika ibunya mengatakan ini, sikapnya benar-benar tulus, dan sepertinya itu benar-benar dari lubuk hatinya, bukan hanya beberapa kata sopan. Ye Chen tidak menyangka. 100.000 yuan dapat membuat Malan begitu terharu, dia tidak bisa menahan tawa diam-diam, berpikir, jika saya tahu tentang ibu mertua yang luar biasa ini, saya akan dapat menghabiskan uang sekecil itu. Bukankah aku akan lega jika aku memberinya uang lebih awal? Namun, sekali lagi dipikir-pikir dengan hati-hati, masalah ini tidak sesederhana itu. Di masa lalu, Malan mengendalikan kekuatan finansial keluarga, belum lagi banyak, setidaknya 2 juta yuan di tangan. Jika dia diberi 100 atau 2 juta yuan saat itu, dia benar-benar tidak bisa menyingkirkannya. Namun, setelah dirampok semua uangnya oleh Qian Hongyan dan menghabiskan beberapa hari di pusat penahanan, titik awalnya telah banyak menurun, dan nafsu makannya tidak sebesar sebelumnya. Ye Chen juga sangat lugas dalam pekerjaannya. Setelah berbicara di sini, dia segera mentransfer 100.000 yuan ke kartu Malan. Ketika Malan menerima pemberitahuan bank tentang rekening tersebut, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berkata dengan gembira, "Ini masih anakku mertua yang mencintaiku." Pada saat ini, dokter baru saja datang untuk berkeliling, dan Xiao Churan buru-buru bertanya padanya, "Dokter, tolong beritahu saya, bagaimana keadaan ibu saya saat ini?" Dokter wanita itu menjelaskan, itu pasien yang utama adalah pulih dan pulih. Ini akan memakan waktu cukup lama. Tetapi tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Anda dapat membiarkannya mengamati di rumah sakit, atau Anda dapat membawanya pulang untuk memulihkan diri. Tidak penting, Xiao Churan berkata. "Ibu, mengapa kami tidak membawa Anda pulang untuk memulihkan diri, sehingga kami dapat merawat Anda dengan lebih nyaman? Selain itu, sebentar lagi tahun baru Imlek, dan terlalu sepi untuk tinggal di rumah sakit." Malan mengangguk lagi dan lagi, "Saya merasa sangat tidak beruntung di rumah sakit ini. Saya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kaki saya patah, saya sudah mengalaminya. Saya akan menunggu sampai botol cairan infus saya nanti." Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat Jinling, Xiao Changqian dan Xiao Hailong terpaksa meninggalkan bangsal karena mereka tidak dapat membayar biaya rawat inap. Baik ayah dan anak terbaring di kereta keliling rumah sakit, dan wanita tua Xiao bersama dengan Xiao Weiwei, mereka mendorong mereka ke tempat parkir. Ketika mereka datang, Xiao Weiwei lah yang mengemudikan Bentley yang baru dibeli di rumah. Bentley itu bukan ambulans, dan tidak ada jalan bagi ayah dan anak itu untuk berbaring dengan aman, sehingga mereka hanya dapat menemukan ambulans untuk dikirim. Namun, biaya untuk menemukan ambulans, keluarga beranggotakan 4 orang tidak memiliki uang tunai, dan semua kartu bank dan rekening pembayaran elektronik juga telah dibekukan. Sekarang mereka benar-benar tidak punya uang, mereka tidak tahu bagaimana membayar biaya parkir untuk mengemudi keluar dari rumah sakit. Tepat ketika mereka bingung, 2 pria paruh baya melangkah dan berkata, "Apakah itu Nyonya Xiao?" Nyonya tua Xiao buru-buru berkata, "Ini aku, siapa kalian berdua?" Pihak lain berkata, "Kami Tuan Wu melihat bahwa keluarga Anda juga sangat menyedihkan. Jadi kami mengatur ambulans agar Anda membawa Anda berempat kembali ke villa." Nyonya tua Xiao menghela nafas lega, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Itu benar-benar hebat, tolong atur ambulans untuk membawa putra dan cucu saya kembali, dan saya akan kembali dengan cucu perempuan saya." Pihak lain melambaikan tangannya,
Maaf, kalian berdua harus kembali bersama dengan ambulans. Karena Bentley ini dibeli dengan uang Tuan Wu kami. Jadi Tuan Wu meminta kami untuk mengambil kembali mobilnya. Ketika Nyonya Xiao mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia merasa seperti disambar petir, berdiri diam. Dia berkata tanpa daya dan memohon, "Kalian dua adik laki-laki, tolong hubungi Tuan Wu dan beritahu kami bahwa keluarga kami berada di ujung tali kami. Saya mohon dia berbelas kasih dan memberi kami jalan keluar. Tinggalkan kami sebuah Bentley." Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan, "Bahkan jika itu hanya pinjaman dari kami selama beberapa tahun." Hati Nyonya Xiao berdenyut, tetapi pada saat ini, dia tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak patuh. Xiao Weiwei di samping tidak bisa menahan isak tangis. "Saya mohon kalian berdua untuk memberitahu Tuan Wu lagi. Lihat penampilan ayah dan saudara laki-laki saya saat ini, keluarga kami bekerja keras tanpa pujian, dan kelelahan tanpa kerja keras." Pihak lain berkata dengan dingin, "Jika kamu masih banyak bicara omong kosong, maka villa itu akan benar-benar hilang." Pada saat ini, wanita tua Xiao buru-buru berkata, "Wei Wei, berhenti bicara. Keluarkan kunci mobil cepat." Xiao Wei Wei sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani terus melawan, jadi dia hanya bisa menangis dan mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pria itu mengambil kunci dan berkata kepada keluarga Xiao, "Oke, ambulans telah diatur untukmu. Kalian berlima anggota keluargamu dapat kembali dengan cepat, dan kami akan pergi dulu." Setelah selesai berbicara, keduanya masuk ke mobil sedan Bentley, menyalakan mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Pada saat ini, sebuah ambulans tua berhenti di depan keluarga dan berhenti. Pengemudi menurunkan kaca jendela dan bertanya, "Apakah Anda akan pergi ke Thomson Yipin?" "Iya." Nyonya Xiao mengangguk dengan sedih, dan berkata, "Tolong kirim kami berempat ke Thomson Yipin A06, pengemudi." Dan seorang pemuda di kopilot keluar dari mobil dan membantu mereka. Ayah dan anak Xiao Changqian dan Xiao Hailong naik, lalu berkata kepada wanita tua Xiao dan Xiao Weiwei, "Kalian berdua harus masuk ke belakang." Nyonya tua Xiao mengangguk dan berkata kepada Xiao Weiwei, "Weiwei, ambulans ini sedikit tinggi, kamu membantu nenek." Xiao Weiwei menyeka air matanya, menggosok mata merahnya, tersedak dan berkata, "Nenek yang baik." Qian Hongyan buru-buru mengikuti, dengan nada menyanjung berkata, "Bu, aku akan membantumu juga." Wanita tua Xiao membuka tangannya dan memarahi dengan marah, "Keluar, jangan sentuh aku." Qian Hongyan tidak menyangka wanita tua itu tiba-tiba marah pada dirinya sendiri. Merasa sedikit bersalah ditanya, "Bu, bagaimana, apakah aku menyinggungmu lagi?" Nyonya Xiao yang tua mengertakkan gigi dan memarahi, "Kamu telah menyinggungku di mana-mana. Jika bukan karena kamu, keluarga kami tidak akan seperti sekarang ini. Jika bukan karena kamu, kami akan sering. Jika bukan karena kamu, Changgan tidak akan diejek oleh Malan sepanjang waktu. Jika bukan karena kamu, Changgan tidak akan bisa melakukan apapun untuk Malan. Dia dan Hailong berada dalam situasi yang menyedihkan. Kamu berhasil." Qian Hongyan menangis. Dia juga sangat bersalah di dalam hatinya, dan menangis dan berkata, "Bu, saya tahu bahwa Anda telah memikirkan tentang kehamilan saya di tambang batu bara hitam. Tetapi saya benar-benar berusaha untuk bertahan hidup pada saat itu. Jika tidak, saya mungkin akan mati. Sudah lama sekali. Selain itu, aku tidak sengaja membuang lebih dari 10 juta barang di awal bekerja dan semua pengorbanan adalah untuk keluarga ini." Begitu Nyonya Xiao mendengar dia berbicara tentang kehamilannya, dia langsung merasa seolah-olah dia telah ditampar 2 kali, dan segera memarahi, "Kamu jalang yang tidak tahu malu. Beraninya kamu menyebut kehamilan, korupsi tradisi keluarga, kehilangan moralitas, dan ekstrim tidak tahu malu. Jika Wu Donghai tidak melindungimu, aku akan menendangmu keluar rumah sejak lama." Saat dia berbicara, wanita tua Xiao sangat marah sehingga ritme napasnya menjadi kacau. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Iya,
ketika Anda keluar dari tambang batu bara hitam, Anda tidak hanya hamil dengan bajingan, Anda juga terinfeksi penyakit menular seksual, Anda bahkan menularkannya kepada anak saya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Kian Hongyan tiba-tiba tersipu. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana melawan, pengemudi bertanya dengan tidak sabar. Saya berkata, bisakah keluarga Anda pergi? Jika Anda ingin bertengkar, tarik saja 2 orang sakit dari mobil untuk menemani Anda berisik. Kami masih menunggu untuk pulang kerja. Kami tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamamu. Setelah mendengar ini, wanita tua Xiao segera membeku, dan buru-buru berkata, Tuan pengemudi, jangan marah, ayo pergi, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia menatap Qian Hongyan dengan tajam, dan kemudian, dengan bantuan Xiao Weiwei, naik ke ambulans. Meskipun Xiao Weiwei bersimpati dengan ibunya, dia tidak berani membelanya saat ini. Dia hanya bisa mengedipkan mata pada ibunya dan membiarkannya masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Qian Hongyan juga sangat jelas bahwa dia tidak punya tempat tinggal lain kecuali Thomson Yipin A06 Villa. Jadi dia hanya bisa menelan amarahnya dan masuk ke mobil, duduk dengan patuh di sudut. Setelah keluarga beranggotakan 5 orang itu masuk ke ambulans, ambulans langsung menuju Thomson Yipin. Di dalam mobil, Xiao Changqian sedang berbaring di ranjang keliling rumah sakit melihat Nyonya Xiao. Dia menangis dengan getir dan bertanya, Bu, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Keluarga kita sekarang melarat lagi, Nyonya. Xiao menyeka air matanya, merasa sangat sakit dan sedih berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang keluarga kita tidak punya uang, dan kalian berdua terluka seperti ini lagi. Perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi akan menghabiskan banyak uang di masa depan. Aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Xiao Hailong menangis dan berkata, Nenek, mengapa kamu tidak kembali ke Tangchen Yipin untuk melihat apakah ada barang berharga? Ayo keluarkan dan jual untuk dibawa pulang, masih banyak barang bagus di villa kami. Ini anggur yang enak di gudang anggur, dan saya pikir itu bisa dijual dengan banyak uang. Nyonya Xiao mengangguk, benar-benar tidak ada cara lain, tapi ini satu-satunya cara. Xiao Weiwei bertanya pada saat ini, ngomong-ngomong, Nenek, kedua orang itu barusan berbicara secara pribadi. Wu Donghai mengatur 3 pembantu untuk keluarga kita. Di mana mereka, Nyonya? Tua Xiao juga terlihat bingung. Saya tidak tahu. Mungkin sudah diatur tetapi mereka belum datang. Hei, Xiao Weiwei menghela nafas panjang. Jika dia benar-benar dapat mengirim 3 pembantu, Wu Donghai kurang lebih memiliki hati nurani. Jika tidak, akan sangat sulit bagi ayah dan saudara laki-laki untuk disakiti seperti ini. Hanya kita bertiga. Aku bisa mengurusnya. Siapa yang tidak bilang? Nyonya Xiao berkata dengan emosi. Kurasa Wu Donghai memang marah pada kita. Tapi dia seharusnya masih memiliki harapan untuk kita. Hanya saja kita marah sekarang. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita harus tampil baik, dan kita harus bisa mendapatkan kepercayaannya lagi. Xiao Weiwei mengangguk dan meratap, Hei, kuharap 3 pembantu yang dia atur akan tiba dengan cepat. Nah, yang terbaik adalah menunggu di Tangchen Yipin sekarang. Kalau tidak kita tidak akan tahu bagaimana mengembalikan ayah dan saudara laki-laki ke kamar nanti. Saat ini, di Villa A06 Thomson Yipin, Zhang Guifen, Li Yueqin dan Dong Yuling baru saja mengisi perut mereka. Mereka menunggu dan menunggu, tetapi mereka tidak sabar menunggu keluarga Nyonya Xiao kembali, dan mereka sangat lapar. Mereka baru tahu ada bahan yang disiapkan oleh Qian Hongyan di dapur, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memasaknya, jadi mereka membuat ide sendiri dan menggunakan bahan-bahan itu untuk memasak. Sebelum Wu Donghai menarik modalnya, taraf hidup keluarga Xiao masih sangat baik. Lagi pula, Wu Donghai berinvestasi di grup Xiao sebelumnya, yang menghidupkan kembali grup Xiao. Levelnya juga telah meningkat pesat. Selain itu, Qian Hongyan secara khusus menyiapkan bahan-bahan yang sangat kaya hari ini, untuk merayakan ayah dan anak Xiao Changqian dan Xiao Hailong setelah mereka merawat Malan.
Tanpa diduga, keluarga Xiao tidak makan satu gigitan pun dari bahan-bahan ini, yang membuat harga Zhang Guifan dan yang lainnya lebih murah. Mereka bertiga hanya memiliki perut bulat dan sedang berbaring di sofa menonton TV. TV ini dipindahkan dari ruangan di lantai bawah tanah setelah Xiao Hailong menjual TV besar. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, memang jauh lebih kecil, dan agak berbeda di ruang tamu yang besar, terlalu terkoordinasi. Sambil menonton TV, Zhang Guifan mendecakkan bibirnya dan berkata, "Oh, Filani." Dong Yuling bertanya dengan heran, "Ibu mertuaku, TV besar ini tidak boleh berukuran 50 inci. TV di rumah kepala desaku tidak sebesar itu. Apakah kecil?" "Ya," Li Yuekin juga bergema, "Saya belum pernah melihat TV sebesar ini sebelumnya." Zhang Guifan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak mengerti. TV orang kaya mulai dari 70 atau 80 inci. Ketika saya bekerja di perusahaan rumah tangga, saya pergi ke rumah kaya untuk membersihkan, dan TV beberapa kali lebih besar dari ini." Dong Yuling berkata dengan emosi, "Hei, mengapa Anda memiliki TV sebesar itu? Mata Anda bola-balik menonton TV sebesar itu. Apakah Anda tidak lelah?" Zhang Guifan mencibir, "Lihatlah bakat Anda. Menurut apa yang kamu katakan, orang pergi ke bioskop untuk menonton film, dan bola mata akan jatuh ke tanah." Dong Yuling menggaruk kepalanya, "Saya belum pernah ke bioskop, saya tidak tahu seperti apa di bioskop." Zhang Guifan berkata, "Saya pernah, dan saya bisa melakukannya di bioskop. Setelah dibersihkan, izinkan saya memberitahu Anda ini, layar di bioskop lebih besar dari dinding ruang tamu ini. Pikirkan saja." Li Yuekin di samping bertanya, "Ini lebih besar dari tembok ini, itu terlalu menakutkan." Zhang Guifan berkata, "Kalian berdua benar-benar belum melihat dunia. Ketika kita meminta Ni Xiao membawa kita ke bioskop untuk menonton film, kamu akan tahu, mereka bertiga sedang mengobrol ketika ambulans sudah melaju ke halaman. Tapi suara TV mereka terdengar sangat keras, jadi tidak ada yang bisa mendengar gerakan di luar. Setelah ambulans berhenti total, pengemudi dan kopilot melompat keluar dari mobil, dan memindahkan Xiao Changqian, Xiao Hailong dan putranya keluar dari mobil dengan agak kasar. Mereka tidak menurunkannya bersamaan dengan ranjang rumah sakit keliling, tetapi langsung menurunkan orang tersebut dan meletakkannya di lantai marmer di halaman. Melihat bahwa mereka akan masuk ke dalam mobil dan pergi, wanita tua Xiao buru-buru berkata, "Apakah Anda tidak akan membantu kami memasukkan mereka?" Sopir itu berkata dengan tidak sabar. "Permintaan pelanggan adalah mengirim Anda ke tempat, dan biaya pendaftaran tidak termasuk. Jika Anda ingin kami berdua membantu, Anda dapat memberi kami masing-masing 200 yuan. Nyonya Xiao berkata, "Saya tidak punya 1 sen pun." Sopir itu mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu tinggal di villa yang begitu mewah, dan 400 yuan tidak cukup bukan?" Wanita tua Xiao berkata dengan penuh semangat, "Sekarang kamu tidak menggunakan uang tunai saat keluar, jadi tidak ada uang di rumah. Sekarang kita pembayaran seluler dan kartu bank semuanya dibekukan. Benar-benar tidak mungkin." Sopir melambaikan tangannya. "Kalau begitu tidak ada yang bisa kami bantu." Xiao Weiwei berkata dengan marah, "Kamu adalah dokter. Bukankah seharusnya kamu menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka?" Sopir itu memandangnya dan berkata dengan serius, "Gadis kecil, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa kami bukan dokter, dan kami bukan 120 pertolongan pertama di rumah sakit umum, mobil, tetapi ambulans transfer yang dioperasikan oleh perusahaan swasta, seperti taksi. Kami hanya mengemudi untuk menghasilkan uang, dan kami akan bekerja demi uang. Mengerti?" Xiao Weiwei terdiam. Untuk sementara, pria itu berkata dengan jijik, "Siapa itu? Kamu bahkan tidak mampu membeli 400 yuan untuk tinggal di villa yang begitu bagus." Setelah selesai berbicara, keduanya langsung masuk ke mobil, menyalakan mobil dan pergi. Xiao Weiwei menginjak kakinya dengan marah. Wanita tua itu menghela nafas tak berdaya, dan berkata kepadanya dan Qian Hongyan,
Aku tidak bisa menggunakan tulang lamaku lagi. Kalian berdua harus membawa Changgan ke dalam rumah dulu, lalu keluar untuk membawa Hai Lama ayo pergi. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan juga tahu bahwa tidak ada cara lain. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengangkat Xiao Changqian dengan hati-hati. Xiao Changqian kesakitan terus-menerus dan berkata kesakitan. Kalian harus bergerak sedikit lagi, itu benar-benar sakit. Nyonya Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Changgan, tidak ada yang salah sekarang, tidak ada cara lain, tahan saja. Kemudian dia berkata kepada Xiao Weiwei dan Qian Hongyan, kalian berdua bantu Changgan, aku akan membuka pintu dulu. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan berjuang untuk mendukung Xiao Changgan, dan pindah ke langkah demi langkah, wanita tua Xiao hendak menggesek sidik jarinya untuk membuka pintu. Ketika dia tiba-tiba mendengar gerakan TV di dalam, dia bertanya pada Xiao Weiwei dengan heran, Weiwei, apakah kamu mematikan TV ketika kamu pergi? Terburu-buru, saya lupa. Oke. Nyonya tua Xiao membuka pintu tanpa terlalu banyak berpikir. Begitu pintu terbuka, dia melihat 3 orang berbaring di sofa di ruang tamu. Dia berteriak ketakutan, kamu, siapa kamu? Zhang Guifan bertiga mendengar gerakan itu, tiba-tiba berbalik, dan menemukan Ni, Xiao dan Xiao Weiwei datang, dan sekilas mengenali keduanya mantan narapidana. Zhang Guifan sangat bersemangat, dan bergegas lebih dulu, dan berkata dengan penuh semangat, wanita tua, kamu kembali, kami telah menunggumu untuk waktu yang lama, nyonya tua. Xiao terkejut saat melihat ketiga orang itu berlari lebih dari bertelanjang kaki, bicara. Dia secara alami mengenali Zhang Guifan dan yang lainnya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya sama sekali, mengapa ketiga orang ini keluar, dan mengapa di rumah Anda sendiri. Jadi, dia bertanya dengan takjub, Guifan, kenapa kamu di sini? Zhang Guifan berkata dengan penuh semangat, nyonya tua, kamu masih berpura-pura bingung di sini. Mungkinkah kamu melakukannya untuk kami? Apakah Anda menjamin kami keluar setelah dibebaskan dengan jaminan menunggu persidangan? Saya, wanita tua Xiao berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ini, apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman, Zhang Guifan buru-buru berkata, wanita tua, saya tahu, Anda berterima kasih karena kami banyak membantu Anda di pusat penahanan dan sangat memperhatikan Anda. Jadi Anda ingin membalas kebaikan Anda dan ingin kami tinggal bersama Anda di Tangchen Yipin untuk menikmati kebahagiaan, Li. Yueqin di samping juga bergema berulang kali, ya, Nona Xiao, kamu sangat menarik, kamu bahkan mengirim band besar untuk menjemput kami. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku mengambil band besar. Berkata dengan emosi, nyonya tua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Kami bertiga sangat berterima kasih kepada Anda, kami akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Kami akan memperlakukanmu sebagai satu keluarga bersama. Aku akan merawatmu dengan baik seperti ibuku, dan aku akan menjagamu sampai akhir hidupmu. Wanita tua Xiao tiba merasakan keputusasaan yang mendalam di dalam hatinya, dan berkata dengan cemas, Guifan, dengarkan aku, pasti ada kesalahpahaman di sini, bukan aku yang kau selamatkan, selain itu, aku benar-benar tidak ingin kau datang dan hidup bersamaku di sini. Tidak sebagus ayam ketika dia berada di pusat penahanan, dia membutuhkan Zhang Guifan untuk mendukungnya. Jadi dia sangat sopan kepada Zhang Guifan saat itu, memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Namun nyatanya, dia sama sekali tidak memandang rendah wanita desa yang vulgar seperti Zhang Guifan. Jadi, sejak dia meninggalkan pusat penahanan, dia benar-benar melupakan Zhang Guifan. Baginya, Zhang Guifan hanyalah alat yang harus digunakan dalam periode khusus. Setelah periode khusus itu, dia tidak lagi ingin berurusan dengan Zhang Guifan. Tapi dia tidak pernah menyangka Guifan ini akan muncul di rumahnya entah dari mana. Zhang Guifan tidak menyangka wanita tua itu akan menyangkal semua yang telah dia lakukan. Dari sudut pandangnya, jelas Anda,
Nyonya Xiao, yang menyelamatkan kami, mengatur agar sopir menjemput kami di Tangchen Yipin, dan mencatat sidik jari kami di gerbang. Mengapa Anda berbalik dan menyangkalnya sekarang? Memikirkan hal ini, Zhang Guifen bertanya dengan wajah bingung. Wanita tua, ada apa denganmu? Kamu melakukan semua hal baik ini, kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Itu benar, Li Yueqin dan Dong Yuling juga datang satu demi satu, dan bertanya dengan tidak mengerti, Nyonya tua, kamu melakukan semua ini. Mengapa kamu masih menyangkalnya? Kenapa? Dikelilingi oleh ketiganya, merasakan bau busuk. Di tubuh mereka, dia merasa pusing dan mencekiknya hingga batuk. Ketiga orang ini tidak terlalu memperhatikan kebersihan diri, dan sekarang sudah musim dingin. Mereka mengenakan pakaian tebal, tidak memperhatikan kebersihan, tidak mandi atau berganti pakaian, sehingga ketiganya mereka memiliki bau badan yang kuat. Sekarang ada 3 orang yang mengelilingi wanita tua itu, dan baunya semakin asam. Sambil menutupi hidungnya, wanita tua Xiao berkata dengan sedih, Guifen, kamu benar-benar salah paham, aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini. Zhang Guifen tersenyum, menunjukkan gigi kuningnya yang besar, dia tersenyum dan berkata, oh, Nona tua, saya tahu Anda baik hati, dan Anda mungkin tidak ingin mengatakan beberapa hal, tetapi tidak masalah, hubungan antara kami narapidana sangat dalam, sekarang kami bertiga telah keluar, di masa depan, kami semua akan tinggal di sisimu dan merawatmu dengan baik. Dong Yuling di samping juga berkata, iya, Nona tua, ketika kamu tidak kembali, kami bertiga sudah mengatur kamar, untungnya, villa Anda cukup besar, ada cukup kamar, mulai sekarang, kami bertiga akan tinggal di sini, dan Anda adalah ibu dari kami bertiga. Apa? Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, apakah kamu sudah mengatur semua kamar? Siapa yang memberimu wewenang? Dong Yuling tidak berharap wanita tua itu tiba-tiba marah, dan bertanya dengan cepat, ada apa? Wanita tua, kamu membiarkan kami datang dan tinggal bersamamu. Kami pasti akan mencetak 1 poin kamar. Wanita tua Xiao gemetar dengan marah, dan berkata dengan marah, ini rumahku, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu jika kamu masuk tanpa izin. Tetapi siapa memberimu hak untuk berbagi kamar tidurku? Tinggalkan aku segera orang-orang. Xiao Weiwei bergegas saat ini, dan berkata dengan suara rendah, Nenek, kita kekurangan tenaga sekarang, mengapa kita tidak meminta mereka untuk membantu, dan biarkan ayah dan saudara laki-laki pergi ketika mereka menjadi lebih baik? Nyonya tua Xiao melambaikan tangannya. Dia berkata dengan dingin, kita tidak bisa membiarkan mereka di sini karena kekurangan tenaga. Mereka bau seperti ini, membiarkan mereka tinggal 1 kali lagi menit akan menghancurkan hidupku. Selain itu, Tuan Wu akan mengatur pembantu untuk kita, yang pasti lebih baik dari ketiganya. Wanita tua yang bau itu 10.000 kali lebih kuat. Setelah itu, dia menatap Zhang Guifen dan berkata dengan tajam, kamu 3, keluar dari sini. Zhang Guifen tertegun, dia memandang Nyonya Xiao dan berkata dengan tidak percaya, Nyonya tua, Anda membiarkan kami keluar begitu saja, ini terlalu banyak, jangan lupa, ketika kami berada di pusat penahanan, kami bertiga telah menjagamu dan membantumu, bahkan menantu perempuanmu Malan, kami memberimu pelajaran untukmu. Wanita tua Xiao bertanya dengan kejam, apakah saya meminta Anda untuk membantu saya? Kapan saya mengatakan bahwa saya meminta Anda untuk membantu saya mengajar Malan? Itu semua karena Anda melihat Malan kesal, jadi Anda memukulinya. Kecewa, Nyonya Xiao, kamu memalingkan wajahmu lebih cepat daripada membalik buku, kembali ke pusat penahanan, kami sangat melindungimu, tapi kami tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Nyonya tua Xiao berkata tanpa ekspresi. Apa sayang sekali. Maaf mengecewakan Anda, tetapi ini juga pelajaran bagi Anda, memberitahu Anda untuk mengenali identitas Anda di masa depan, dan jangan berpikir untuk memanjat cabang tinggi sepanjang hari. Zhang Guifen mengertakkan gigi dan berkata, oh, wanita tua,
kamu berbicara seperti itu benar. Oke, kalau begitu aku tidak akan pergi, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Li Yueqin dan Dong Yuling juga berkata berulang kali, ya, kami tidak akan pergi, Nyonya Xiao tidak menyangka ketiga orang ini masih ingin menjadi bajingan. Dia berkata dengan suara dingin, kalian bertiga, jangan main-main denganku di sini, dan kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri di cermin. Hanya kamu orang udik yang bau di mana-mana. Kamu layak tinggal di sub ini. Apakah ini villa besar Chen Yipin? Bahkan jika kamu bisa tinggal di villa mewah seperti itu, maka Tuhan benar-benar picik. Setelah berbicara, wanita tua Xiao berkata dengan wajah angkuh, saya berada di pusat penahanan saat itu. Phoenix yang bermasalah jatuh ke kandang ayam dan untuk sementara dipaksa tinggal di kandang ayam selama 2 hari. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah orang yang sama sepertimu? Li Yueqin memarahi dengan marah, Nyonya Xiao, seperti kata pepatah ya, burung phoenix dalam kesusahan tidak sebaik ayam, jangan pergi terlalu jauh. Wanita tua, jika kamu mengganggu kami, bahkan jika kamu sudah tua, kami akan tetap mengalahkanmu. Ya, Dong Yuling segera menggema, awalnya. Bagaimana kami mengalahkan Malan? Kami bisa mengalahkanmu sekarang. Nyonya Xiao melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu mencoba memukulku, selama kamu berani melakukannya. Aku akan segera memanggil polisi, aku pasti akan menangkapmu udik saat itu. Kembalilah. Zhang Guifan juga mengepalkan tinjunya dengan erat. Amarahnya yang keras membuat keinginannya dia bisa bergegas dan memukul Nyonya tua Xiao sekarang. Namun, dia memikirkan instruksi yang diberikan kepadanya oleh penjaga penjara sebelum dia keluar, dan berpikir dalam hati, penjaga penjara mengatakan bahwa kita semua dibebaskan dengan jaminan sekarang, menunggu persidangan. Meskipun Anda telah memperoleh kebebasan pribadi untuk sementara, Anda harus mematuhi disiplin dan hukum. Jika tidak, jika Anda gagal mematuhi hukum dan menimbulkan masalah, kemungkinan besar Anda akan ditangkap lagi, mungkin akan lebih buruk. Memikirkan hal ini, dia harus menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan dingin, Nyonya tua, saya juga bisa melihatnya, Anda bebas dan bebas bermain dengan kami, bukan, karena Anda pikir kami tidak dapat memanjat Anda, maka tidak apa-apa bagi kami untuk pergi. Bukan, Nyonya tua Xiao. Mengangguk, sebaiknya cepat pergi, atau saya akan segera menelepon polisi. Zhang Guifan menggertakkan giginya, dan berkata kepada 2 orang di sampingnya, oke, apapun yang terjadi, kami melepaskannya terlebih dahulu. Tidak perlu kembali karena masalah ini, berkemas dan berkemas, ayo pergi. Meskipun 2 lainnya tidak mau, mereka tidak berani melakukan kesalahan saat ini. Mereka takut kembali ke pusat penahanan, jadi mereka hanya bisa mengangguk kesal. Mereka bertiga mengemasi barang-barang mereka dengan marah dan kecewa, dan membawa kasur gulung bersama mereka, bersiap untuk pergi dari sini. Nyonya Xiao telah mengawasi mereka sepanjang waktu, dan melihat bahwa mereka telah mengemasi barang-barang mereka. Dia mengipasi hidungnya dengan tangannya dan berkata dengan jijik di wajahnya, oh, itu benar-benar bau sampai mati, kalian cepatlah keluar sejauh mungkin. Jika kalian berani datang lagi lain kali, aku akan memanggil polisi dan menangkap kalian secepat mungkin. Zhang Guifan merasakan penghinaan yang luar biasa, tetapi karena dia takut menimbulkan masalah, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya, dan berkata kepada 2 orang di sekitarnya, ayo pergi. Saat ini, 7 atau 8 orang kuat tiba-tiba membuka pintu dan masuk dari luar. Melihat situasi ini, mereka bertanya, ada apa? Kemana kalian bertiga pergi? Zhang Guifan berpikir bahwa pria jahat dan kuat ini semuanya ditemukan oleh Nyonya Xiao. Jadi dia berkata dengan gugup, saudaraku, jangan impulsif, ayo pergi sekarang, ayo pergi. Pemimpin itu berkata dengan dingin, mau kemana? Tuan Wu, kami berkata bahwa kalian bertiga akan memperlakukan tempat ini sebagai rumah Anda sendiri di masa depan. Rumah ini miliknya, bukan Nyonya Xiao. Nyonya Xiao sama seperti Anda, hanya tinggal di sini sebagai pinjaman. Jadi,
selama kami Tuan Wu menganggukkan kepalamu, bahkan Raja Surgawi dan aku tidak punya hak untuk mengusirmu. Nyonya Tua Xiao tiba-tiba tertegun. 3 dari Zhang Guifen dan yang lainnya sebenarnya diatur oleh Wu Donghai. Apa yang dimaksud dengan Wu Donghai? Apakah dia mengatakan bahwa pembantu yang dia atur untuknya adalah ketiganya? Tepat sebelum wanita tua itu sadar kembali, Zhang Guifen mendengar apa yang dikatakan pria kuat itu, dan berkata dengan bersemangat, "Saudaraku, apakah yang kamu katakan benar? Bisakah kita benar-benar tinggal di sini?" Pria itu mengangguk tentu saja. "Bukankah pengemudi sudah merekam sidik jari untuk Anda sebelumnya? Mulai sekarang, saya akan menganggap ini sebagai rumah saya sendiri," Nyonya Tua Xiao berteriak. Dengan putus asa, "Saudaraku, tolong beritahu Tuan Wu bahwa kami tidak menginginkan pembantu." Ketiganya adalah wanita petani yang tidak tahu banyak karakter Cina. Apa yang bisa mereka lakukan untuk kami? Bisakah Anda mendapatkan kami 3 perawat profesional? Lebih disukai mereka yang bisa mencuci pakaian dan memasak. Pria itu berteriak dengan dingin. "Wanita tua, saya menemukan bahwa meskipun Anda tua dan jelek, Anda berpikir dengan baik dan indah, Anda masih tawar-menawar dengan Tuan Wu kami. Apakah Anda tidak melihat siapa Anda, Xiao?" Wanita tua itu tersipu karena dimarahi, dan berkata terbata-bata, "Kalau begitu kita tidak perlu membantu, bukan? Biarkan mereka bertiga pergi, dan kita bisa melakukan semuanya sendiri, kan?" Seperti yang saya katakan tadi, ketiga orang ini seperti keluarga Anda, dan mereka akan menjadi penghuni rumah ini di masa depan. Mereka sama dengan Anda. Anda tidak berhak melepaskan mereka. Zhang Guifen baru saja mendengar ini. Melihat Nyonya Xiao, dia mencibir dan berkata, "Oh, Nyonya Xiao, saya pikir Anda benar-benar burung phoenix. Tidak lama setelah Anda keluar, Anda dapat berbalik begitu cepat. Saya tidak menyangka bahwa villa sebesar ini adalah bukan milikmu sama sekali. Lalu kamu dan apa yang aku pura-pura di sini? Aku benar-benar mengira ini villamu. Aku tidak menyangka ini seperti kita bertiga. Hanya meminjamnya." "Itu benar," Li Yueqin berkata dengan nada menghina. "Kamu baru saja membuat banyak keributan. Sepertinya sangat luar biasa. Aku tidak menyangka semuanya palsu." Dong Yuling juga menggema. "Saya pikir kamu benar-benar burung phoenix, tinggal di sarang burung phoenix yang bagus. Dan sekarang saya tahu bahwa kamu adalah burung pegar yang tinggal di sarang burung phoenix." Wanita tua Xiao memiliki ekspresi yang sangat jelek. "Villa ini memang bukan miliknya, itu milik Wu Donghai. Wu Donghai membiarkan keluarga mereka hidup, agar mereka bisa hidup. Jika Wu Donghai tidak membiarkan mereka hidup kapan saja, mereka harus pergi. Dengan kata lain, jika Wu Donghai juga ingin Zhang Guifen dan yang lainnya tinggal, maka dia, Nyonya Xiao, tidak berhak menghalanginya." Zhang Guifen tiba-tiba merasa gembira. Dia dengan bersemangat berkata kepada keduanya, "Mulai sekarang, kita juga adalah penghuni villa besar ini." Beberapa burung pegar tua yang berpura-pura menjadi burung phoenix tidak berhak mengusir kita. Setelah mengetahui minat yang terlibat, mereka langsung merasa lebih baik. Bagaimanapun, ini tidak hanya memadamkan kesombongan wanita tua itu, tetapi juga memungkinkan mereka bertiga untuk tinggal di villa besar ini secara wajar dan legal. Pada saat ini, Zhang Guifen tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya kepada lelaki kuat di kepala itu, "Saudaraku, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Pria itu berkata, "Katakan." Zhang Guifen berkata, "Kami melihat ini villa sebelumnya. Saya menemukan bahwa kamar besar dan bagus semuanya diambil oleh keluarga Xiao, dan yang bisa kami temukan hanyalah beberapa kamar sudut. Karena kami bertiga memiliki hak dan kepentingan yang sama dengan keluarga mereka, dapatkah kami memintanya menugaskan kembali kamarnya?" "Benar." Dong Yuling kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat, "Kami juga ingin tinggal di kamar tidur besar yang menghadap ke selatan." Pria itu tentu saja tidak menganggap itu masalah besar untuk ditonton kegembiraan. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kami tidak peduli bagaimana Anda mengalokasikan secara internal." "Bagus sekali."
Zhang Guifan segera berkata, "Saya telah memesan kamar tidur besar di lantai 3, kamar tidur siapa miliknya? Pindahkan dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena membuang semuanya." Nyonya Xiao sangat marah. Dia berkata, "Beraninya kamu, kamar tidur besar di lantai 3 adalah milikku, tidak ada yang bisa menerimanya." Zhang Guifan mencibir dan berkata, "Kamu wanita tua yang malang, pergilah dari sini. Aku membuatmu malu barusan, dan kami bertiga yang pertama datang kepadamu dengan tulus, dan dengan tulus ingin melayanimu seperti ibumu sendiri. Tapi aku tidak menyangka kamu, bajingan tua, akan begitu kejam. Sekarang Tuan Wu telah berbicara. Mari kita berbicara berdasarkan kekuatan kita. Lantai 3 saya ingin ruangan itu. Jika Anda berani merebutnya, timbang diri Anda dan lihat apakah Anda memiliki kemampuan, Nyonya." Tua Xiao sangat putus asa, bukan hanya keputusasaan, tapi juga penyesalan yang mendalam. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketiga orang ini adalah pembantu yang diatur oleh Wu Donghai untuknya. Jika saya tahu ini masalahnya, saya seharusnya tidak membentak mereka sekarang, dan harus mengusir mereka. Awalnya, meskipun mereka bertiga tidak bisa naik ke atas panggung, mereka cukup menghormati saya dan memiliki dua tangan ya. Akan baik-baik saja untuk menginstruksikan mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang sudah bagus, dia benar-benar menyinggung mereka bertiga sampai mati. Dan ketiga orang ini masih belum diusir pada akhirnya. Zhang Guifan masih ingin merebut kamarnya sendiri. Bukankah ini menembak dirinya sendiri di kaki? Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa menjilat wajahnya dan berkata kepada Zhang Guifan, "Oh, Guifan, itu semua adalah kesalahan barusan. Ya, Anda tidak ingin memiliki pengetahuan seperti saya sudah tua dan bingung, dan saya tidak dapat hidup selama beberapa tahun. Terkadang otak saya tidak cukup, dan jika saya mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, jangan dimasukkan ke dalam hati Anda. Aku selalu memperlakukanmu seperti anak perempuan." Zhang Guifan berkata dengan jijik di wajahnya, "Sekarang kamu semakin dekat denganku. Aku bisa bercinta denganmu. Apa yang kamu lakukan lebih awal? Kali ini saya melihat melalui Anda hal lama. Lagu Zhong Wuyan jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Xia Yingchun jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan." Yang dinyanyikan dalam drama tersebut berbicara tentang anjing seperti Anda. Kita akan hidup di bawah satu atap mulai sekarang. Sebaiknya jangan memprovokasi saya. Jika tidak, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian setiap menit. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia gemetar ketakutan, dan berkata, apakah kamu tidak takut untuk masuk lagi?" Saat ini, orang kuat itu langsung menambahkan, "Jangan khawatir, Presiden Wu kita masih banyak mukanya, dan masalah kecil ini pasti bisa diurus." Ketika Zhang Guifan mendengar ini, dia langsung merasa seolah-olah dia telah disuntik dengan booster, dan berkata sambil mencibir, "Kalau begitu aku minta maaf, Nyonya Xiao, mulai sekarang, ruangan besar di lantai 3 milikku." Nyonya tua Xiao hampir pingsan. Kamar tidur besar di lantai 3 adalah kamar tidur terbaik di seluruh villa. Ketika dia pertama kali pindah, dia jatuh cinta dengan kamar itu, dan sangat nyaman untuk ditinggali. Pasti tidak ada bandingannya dengan kamar lain. Selain itu, wanita tua itu rakus akan kesenangan sepanjang hidupnya. Dia berencana untuk tinggal di kamar tidur yang bagus sampai dia meninggal. Sekarang dia akan direnggut oleh Zhang Guifan. Dia secara alami cemas dan teriak, "Guifan, Anda tahu, saya semakin tua, dan saya mungkin akan mati suatu hari nanti. Jadi Anda membiarkan saya mati di kamar yang lebih baik itu, dan saya dapat memiliki kehamilan yang baik di kehidupan saya selanjutnya." Zhang Guifan melangkah maju dan menamparkan wanita tua Xiao, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu kentut di sini, ibu saya minum pestisida pada saat itu. Tetapi rumah sakit mengatakan tidak ada harapan, jadi kami membawanya pulang, dan dia meninggal di rumah beratap genteng yang bobrok di kampung halamannya. Menurut Anda, ibu saya tidak akan bisa mendapatkan yang baik kehamilan di kehidupan selanjutnya."
Bersambung.